Gula adalah cerita Jawa ketika dikoloni bangsa Belanda, bahwa gula adalah tulang punggung ekonomi Belanda. Bahkan pada masa itu muncul ungkapan De Kurk Waarop Java Dreef, gabus tempat pulau Jawa mengapung, yang bermakna perekonomian Belanda berpusat pada pulau Jawa. Karena ekspor gula dari Jawa sebelum tahun 1930 adalah 1/4 dari pendapatan negeri Belanda. Tebu yang dahulu hanya diolah secara sederhana saja tiba-tiba berubah. Tebu menjadi tanaman penting. Tebu menjadi komoditas yang menghidupkan negeri Belanda. Van den Bosch menciptakan tadi konsep tanam sebetulnya tanam wajib. Kultur sasar itu tanam wajib, artinya pemerintah mewajibkan penduduk, para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu tanaman-tanaman yang laku di dalam pasaran dunia, sebagai nanti ganti pajak dengan ketentuan, yaitu penduduk nanti menyerahkan sebagian tanahnya berupa 1/5 dari tanahnya itu ditanami tanaman itu wajib dalam bentuk itu tebu, kopi, tembakau, nila atau lainnya, yang terutama itu. Bagi penduduk yang tidak punya tanah, itu pemerintah menetapkan mereka harus menyerahkan tenaga kerjanya untuk kerja wajib, yaitu yang namanya rodi atau Hirendisten atau kerja wajib, atau ya disebut dulu namanya rodi. Setelah tanam paksa hilang, pengelolaan industri gula dan perkebunan Belanda ditangani swasta. Di pertengahan abad ke-19, industri gula terus meningkat. Pada tahun 1861, pertama kali pribumi dibolehkan terjun berbisnis si manis dari tebu. Tahun 1861, pembangunan pabrik gula Colomadu dimulai. Pembangunan ini dipercayakan kepada seorang ahli berkebangsaan Jerman, Erkamp. Tahun 1863, pabrik gula Colomadu untuk pertama kalinya menggiling tebu. Sejarah bangsa pun mencatat bahwa inilah pabrik gula pribumi pertama yang memproduksi gula. Setelah sukses dengan Colomadu, Mangkunegoro keempat kemudian mendirikan pabrik gula yang kedua di desa Sondokoro, Karanganyar, tahun 1871. Pabrik ini lebih besar dan diberi nama Tasikmadu. Selain pabrik gula, sang pangeran juga membangun perekonomian di bidang perkebunan. Tak hanya itu, pengairannya pun disiapkan untuk membangun agroindustri di wilayah Mangkunegaran. Peninggalan dari MN4 itu membangun segala macam waduk dan irigasi. Itu jumlahnya hampir ada 10 waduk-waduk di sekitar eks-Karisidenan Surakarta itu. Ya, itu cukup membanggakan. Sampai sekarang masih berfungsi. Setelah 50 tahun merasakan manisnya gula, di awal tahun 1887, industri gula di Nusantara mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah penyakit sereh yang menyerang tanaman tebu. Pemerintah Hindia Belanda pun menjawab tantangan ini dengan mendirikan lembaga riset gula di Pasuruan. POJ kemudian menjelma menjadi lembaga yang dikagumi dunia. Di tempat ini, dulu bibit-bibit tebu terbaik dunia dicipta.
bibit unggul hasil persilangan tebu dengan metode Jawa. Keberadaan POJ membuat nama kota pelabuhan Pasuruan semakin mendunia. Saat itu, Pasuruan dijuluki kota suci gula oleh masyarakat pergulaan dunia. Karena bibit yang dihasilkan lembaga penelitian ini disebar ke seluruh dunia hingga ke Amerika Selatan. Dengan Wondercan, industri gula di Hindia Belanda mencapai prestasi tertingginya. Pada tahun 1920, total nilai ekspor Hindia Belanda 2,3 miliar gulden dan 46,6%-nya merupakan hasil ekspor gula. Bahkan di tahun 1929, ada 177 pabrik gula yang beroperasi saat itu. Dan hasilnya ekspor gula Hindia Belanda mencapai 2,66 juta ton per tahun. Risalah gula di negeri ini memang luar biasa. Gula pernah menjadi primadona, komoditas andalan kolonial Hindia Belanda, bahkan mampu untuk menghidupi negeri Belanda di Eropa.